Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Musyawarah dengan nomor NIM 202353003 akan mempresentasikan paper 1 dan paper 2 yang berjudul Peningkatan Tata Kelola Teknologi Informasi, Evaluasi Komprehensif Kerangka COVID 2019 dalam Industri Retail, dan Analisis Tata Kelola Teknologi Informasi menggunakan COVID 2019. Peningkatan tata kelola teknologi informasi, evaluasi komprehensif kerangka COVID 2019 dalam industri retail. Pendahuluan, perusahaan retail telah menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan permasalahan eksternal, seperti gangguan jaringan, database pihak ketiga yang bermasalah. Misalnya ketika pelanggan membeli pulsa ponsel atau melakukan pembayaran tagih di toko dan tidak segera menerima pulsa atau tanda terima pembayaran yang disebabkan oleh masalah jaringan pihak ketiga atau masalah database. Kejadian seperti ini mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan dan mencoreng reputasi perusahaan karena waktu transaksi yang berkepanjangan. Metodologi penelitian dimulai dari identifikasi masalah dengan fokus pada isu-isu terkait tata kelola teknologi informasi di perusahaan retail. Data dikumpulkan melalui wawancara, kuesioner, dan tinjauan literatur yang luas, meningkatkan pemahaman tentang evaluasi tata kelola TI menggunakan kerangka COVID 2019. Hasil dan pembahasan. Identifikasi masalah, yaitu mengidentifikasi tantangan perusahaan dengan menggunakan kerangka COVID 2019 untuk pengukuran, termasuk spesialis perusahaan dan manajer TI. Dilibatkan untuk mendapatkan wawasan mengenai penggunaan TI perusahaan dan dukungannya terhadap operasi bisnis. Berdasarkan temuan wawancara, perusahaan mengidentifikasi pasar digital yang menjanjikan. Kemudian pemetaan tujuan COVID 2019. Langkah untuk menentukan tujuan COVID 2019 yaitu 1. Menentukan ruang lingkup awal sistem tata kelola strategi perusahaan yang berpusat pada 2 prioritas utama, pertumbuhan atau akuisisi dan klien. Kedua, menyempurnakan ruang lingkup. Ketiga, menyelesaikan konflik dan menyimpulkan desain sistem tata kelola organisasi, mengembangkan desain sistem tata kelola untuk perusahaan dengan memasukkan prioritas tujuan tata kelola dan pengelolaan dalam rangka menyelesaikan desain sistem tata kelola dan mencapai tujuan COVID 2019. Keempat, menganalisa tingkat kemampuan menggunakan COVID 2019 dengan menghasilkan dokumen audit dalam APO 12, Manajemen Risk, BAI 03, Manajemen Solution Identification, dan Build BA 106, Manajemen IT Change, dan BA 110, Manage Configuration dalam rangka COVID 2019. Tugas-tugas ini disusun dalam berbagai tingkatan sehingga memfasilitasi industri survei secara bertahap setelah kuesioner disebar dan hasilnya dikumpulkan. Menganalisa gap. Dengan melakukan pengukuran hasil target, tingkat kemampuan yang diharapkan dibanding dengan tingkat kemampuan saat ini yang ditetapkan dalam faktor desain COVID 2019 dalam perusahaan. Rekomendasi. Berikut kita bisa lihat tabel rekomendasi. Tabel 3 menampilkan rekomendasi peningkatan tingkat kapabilitas tujuan APO 12 terkait manajemen risiko. Rekomendasi yang diberikan untuk setiap subtujuan dalam APO 12 diharapkan dapat mengatasi risiko TI yang terjadi di dalam perusahaan. Rekomendasi ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola TI perusahaan dengan menangani bidang-bidang spesifik yang terkait dengan manajemen risiko. Dengan menerapkan rekomendasi ini, perusahaan dapat memperkuat kemampuannya untuk mengelola dan memitigasi risiko terkait TI secara efektif, sehingga meningkatkan kerangka tata kelola TI secara keseluruhan. Kemudian paper kedua, analisis tata kelola teknologi informasi menggunakan COVID 2019. Pendahuluan. Tata kelola TI merupakan suatu proses yang dapat memberikan nilai kepada pemangku kepentingan dalam suatu perusahaan atau organisasi, di mana tata kelola digunakan untuk memantau dan memandu keputusan yang akan diambil mengenai TI.
Tata kelola TI merupakan bagian dari tata kelola perusahaan, organisasi, sekolah, dan pemerintahan yang berkaitan dengan sistem informasi dan teknologi, kinerja, dan manajemen risiko. COVID 2019 merupakan framework yang dikembangkan dari versi sebelumnya, yaitu COVID 5. Framework ini dapat menjadi panduan manajemen bisnis yang komprehensif untuk tata kelola TI di perusahaan. COVID 2019 mengintegrasikan hal baru tentang tata kelola perusahaan dan praktek manajemen, memberikan prinsip praktek alat analisis dan model yang diterima secara luas untuk meningkatkan nilai teknologi informasi. Lokasi penelitian lokasi yang dipilih sebagai objek pengambilan data dari responden adalah PT Daya Adicipta Wisesa yang beralamat di Jalan Raya Manado Bitung KM 10, Jalan Raya Manado Bitung nomor KM RW 10, Watutumo, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Indonesia. Metode penilaian ada dua, yaitu observasi. Pada tahap ini peneliti mengamati bagaimana perusahaan beroperasi dan mengelola TI-nya. Kemudian wawancara. Pada tahap ini peneliti mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pemangku kepentingan terkait, khususnya staf Departemen TI yang bertanggung jawab atas kelola TI di PT Daya Adicipta Wisesa. Hasil pembahasan. Faktor desain 1. Strategi perusahaan PT Daya Adicipta Wisesa merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distribusi dan penjualan sepeda motor dengan fokus utama pada layanan pelanggan client service dengan memberikan layanan yang stabil untuk mendukung IT. Jaringan perusahaan yang memenuhi target dan untuk layanan pelanggan menggunakan aplikasi yang dikembangkan oleh perusahaan untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Hal ini diikuti oleh fokus sekunder pada kepemimpinan biaya. Oleh karena itu, layanan klien atau stabilitas dan kepemimpinan biaya adalah strategi utama dan sekunder perusahaan ini. Faktor desain 2. Tujuan perusahaan. Peneliti menemukan bahwa ada 3 tujuan yang sangat penting yang dinilai pada level 5, yaitu EG01, EG02, dan EG07. Pada ketiga nilai tersebut, perusahaan menekankan pada aspek keuangan dan pelanggan karena pentingnya menciptakan produk dan layanan yang kompetitif, mengelola risiko bisnis yang dapat dikelola, dan kualitas pengelolaan informasi. Faktor desain 3. Profil risiko. Terdapat 8 risiko yang tergolong risiko sangat tinggi, antara lain risiko terkait manajemen siklus hidup program dan proyek, arsitektur perusahaan TI, masalah adopsi penggunaan perangkat lunak, insiden perangkat keras, serangan logis atau peretasan malware, dan lain-lain, ketidakpatuhan, peristiwa alam, dan manajemen data informasi. Faktor desain keempat. Masalah terkait TI di PT Daya Adicipta Wisesa ada 2 persoalan serius. Pertama, adanya insiden signifikan terkait TI, seperti kehilangan data, pelanggaran keamanan, kegagalan proyek, kesalahan aplikasi yang terutama disebabkan oleh kinerja karyawan TI perusahaan. Kedua, perusahaan atau proyek yang dimulai oleh TI seringkali gagal memenuhi kebutuhan bisnis dan terlambat disampaikan atau melebihi ekspektasi anggaran karena perusahaan sebelumnya menggunakan aplikasi vendor yang tidak berkinerja baik dan menimbulkan biaya pengembangan yang signifikan. Kemudian faktor kelima, tingkat ancaman. Untuk mengetahui tingkat ancaman pada PT Daya Adicipta Wisesa dapat dicermati pada faktor desain 5 dengan tingkat ancaman tinggi 40% dengan tingkat ancaman normal 60%. Faktor 6. Tingkat kepatuhan. Untuk menilai kepatuhan pada PT Daya Adicipta Wisesa, faktor desain 6 menunjukkan tingkat kepatuhan tinggi sebesar 20%, tingkat kepatuhan normal sebesar 60%, dan tingkat kepatuhan rendah sebesar 20%. Faktor tingkat 7. Peran TI.
Perusahaan menggunakan TI sebagai aset strategis dalam proses operasionalnya. Sebab TI bukan sekedar fungsi pendukung, namun berperan penting mendukung setiap proyek perusahaan. PT Daya Adi Cipta Wisesa menempatkan TI pada peran strategis dengan nilai 5 sehingga menjadi nilai utama. Faktor desain 8. Model sumber daya TI. Perusahaan ini sebagian besar menggunakan model sumber daya internal yang mencakup 70% sumber daya TI-nya. Hal ini didasari pada perusahaan memanfaatkan staf TI miliknya sendiri untuk menyediakan infrastruktur bagi perusahaan. Solusi berbasis cloud mewakili 30% model sourcing, sedangkan model outsourcing tidak menggunakan sama sekali atau 0%. Berikut adalah hasil desain tata kelola TI. Setelah menyelesaikan penilaian menggunakan kerangka COVID 2019 pada 10 perangkat faktor desain, 7 tujuan muncul sebagai prioritas utama bagi perusahaan. Masing-masing mendapat skor 80% atau lebih. 7 tujuan penting ini adalah APO 13, keamanan terkelola, PAI 03, identifikasi dan membuat solusi terkelola. DSS 01 operasi terkelola, DSS 02 permintaan dan insiden layanan terkelola, DSS 03 masalah terkelola, DSS 04 kontinuitas terkelola, dan DSS 05 layanan keamanan terkelola. Tujuan-tujuan ini menandakan bidang-bidang yang sangat penting yang mencerminkan fokus kuat perusahaan pada berbagai aspek manajemen dan keamanan TI seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini. Evaluasi model inti. Manage Operation DSS 02, Manage Service Request and Incident, DSS 03 Manage Problem, dan DSS 04 Manage Continuity berada pada level kemampuan 5, juga dengan kategori rating tercapai sepenuhnya. Hal ini menunjukkan tingkat kemampuan yang tinggi dan keberhasilan implementasi di bidang-bidang tersebut seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Kesimpulan, hasil yang diperoleh dari penelitian pada PT Daya Adi Cipta Wisesa ini menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai kontrol yang baik dalam penerapan teknologi informasi dan berhasil memenuhi standar COVID 2019 khususnya pada 7 tujuan prioritas yang telah mencapai nilai 80% atau lebih. Rekomendasi yang dapat diberikan peneliti kepada PT Daya Adi Cipta Wisesa adalah pada saat audit umum rutin, Departemen TI dapat mengusulkan penggunaan COVID 2019 sebagai kerangka tata kelola TI perusahaan, karena kerangka yang digunakan perusahaan terlihat memiliki kesamaan dengan COVID 2019. Alasan rekomendasi ini adalah karena perusahaan yakin bahwa framework yang digunakan saat ini sudah memenuhi praktik terbaik dalam proses bisnis perusahaan. Namun, berdasarkan penilaian COVID 2019, masih terdapat tujuan prioritas yang belum mencapai skor persentase 80%. Selain itu, berdasarkan hasil tujuan prioritas, perusahaan dapat mempertimbangkan untuk membentuk departemen khusus untuk menangani tata kelola TI. Hal ini akan membantu meningkatkan tujuan terkait tata kelola TI yang saat ini belum menjadi prioritas perusahaan atau belum mencapai skor 80% menurut Toolkit COVID 2019. Hal ini dapat meningkatkan kemampuan perusahaan dan mengelola sumber daya TI secara lebih efisien dan efektif. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.